Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita.
Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia. Kau beri penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kembali. Begitu besar kasih-Mu Bapa, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang
lukaku, ingat salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, terima kasih. Mari kita naikkan pujian syukur ini kepada Tuhan kita. Oh, terima kasih. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, oh ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Silakan maju untuk maju ke depan. Oh, ingat bilurnya, yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Saudara angkat tangan. Saya mau saudara sambil nyanyi ini, katakan mulut sama hati sama jujurnya, oke? Ingat kasih-Nya. Jemaat aja. Oke, sekali lagi katakan ingat bilurnya. Kami sedang memproklamirkan di hadapan-Mu Bapa. Kasih Yesus, kasih Yesus.
kasih-Nya. Kami sedang mengingat-ingat kebaikan-Mu Bapa. Kasih Yesus. Ingat bilurnya, segala yang Engkau melakukan ya Bapa. Jemaat-Mu sedang mengatakan di hadapan-Mu dan mengingat segala kebaikan yang Engkau lakukan bagi kami. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Bagiku, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami nggak akan berhenti mengingat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Setiap detiknya Tuhan. Bahkan kami mau memproklamirkannya terus. Dan biarlah kiranya Tuhan yang bernafas tidak akan pernah berhenti menyembah dan memuji-Mu. Hari ini kami mau duduk diam mendengar isi hati-Mu. Ya, isi hati-Mu. Perdengarkanlah Tuhan jauh sampai di kedalaman hati kami. Lakukan itu dengan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya saat kami dengar isi hati-Mu, ada kebenaran-Mu yang mutlak, tidak terbantahkan itu, membukakan sesuatu kepada kami, mengembalikan pikiran orang benar dalam hidup kami. Berikan kepada kami satu kebebasan yang asalnya dari Roh-Mu, karena di mana ada Roh Kudus di situ ada kemerdekaan kami, lepas dari dosa, lepas dari belenggu, lepas dari ikatan. Saat kami mendengar isi hati-Mu ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan, ada terobosan yang terjadi. Terima kasih Bapak. Kami mau dengarkan isi hati-Mu. Yang siap mendengar isi hati Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan dong yang meriah. Jangan duduk dulu. Ya, karena mulai 2026 yang khotbah sama yang dengerin sama-sama berdiri. Enggak deh kalau Bapak Ibu percaya. Saya nih mau ajak kita yel-yel dulu ya. Nanti kalau nggak semangat nggak boleh duduk ya. Oke, kita coba gini. Kan biasanya kalau ditanya semua jawabnya gini, luar biasa. Itu dulu. Coba katakan dulu. Sekarang tangannya begini. Nanti kan saya bilang gini, amanat agung. Udah tahu kan kita amanat agung kan? Tahun ini tahun amanat agung ya. Amanat agung, nanti naikin tangannya gini, on fire gitu ya. Kalau nggak ada lidah api di sini nggak boleh duduk ya. Oke, siap ya. Amanat agung. Oh, lebih semangat lagi. Amanat agung. Amanat agung. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Sekarang boleh duduk. Terima kasih ya Pak Elsinger. Shalom semua. Well, nama saya Cynthia. Saya ngajar di sekolah minggu. Jadi orang manggilnya tuh Kak Sin. Ya bukan sok muda lah. Memang karena kalau di sekolah minggu, di youth, di JC itu semua dipanggil kakak. Amin. Nah ini mungkin beberapa ada anak-anak kecil, tapi kayaknya nggak ada anak kecil di bawah semua. Papa Mama, shalom Papa Mama. Terima kasih udah diantar anaknya. Nanti yang gede-gede di sini mari jangan sampai tidak membiarkan dirimu dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Masuk dalam pelayanan. Saya mau kasih satu firman, judulnya sebuah pesan singkat. Sebab kalau yang namanya pesan singkat itu artinya pesannya penting atau nggak penting? Penting.
Biasanya disebutkannya kapan? Saat menjelang ajal. Enggak mungkin. Itu kalau ada yang misalnya udah mau mati ya, masih pesan-pesan tuh film tuh Bapak Ibu. Nanti kalau aku mati kuncinya pinnya Pak, mati gitu ya. Itu film. Kebanyakan orang mati itu nggak bisa ninggalin pesen. Tapi bisa ninggalin pesannya itu sebelum dia mati. Nah biasanya lagi kalau Dek apa nggak mau sekolah minggu aja? Nggak mau. Mami papi apa mau temenin dulu? Ya, yuk. Dadah. Dah dedek. Dah. Nah ini anak-anak masa muda kita ya Bapak Ibu. Maksudnya anak-anak yang ada bersama dengan kita. Lalu kalau yang namanya pesan singkat karena penting. Tapi pentingnya itu ada satu hal yang sangat urgent ketika yang mengucapkannya. Jadi bukan sekedar isinya, tapi yang ngomong siapa? Nah hari ini saya mau kasih tahu ada 2 orang yang diingat sama Tuhan Yesus. Yang satu adalah dirinya sendiri. Dia bilang begini, ingatlah akan aku. Akan apa yang aku lakukan bersama dengan kamu di dalam perjamuan ini. Lalu kita perjamuan kudus kan semua pasti ingat ya kata-katanya. Mari kita mengenang, ingatlah darah Yesus, ingatlah tubuh yang diberikan kepada gitu ya. Ingatlah akan aku. Tapi ingatan yang kedua yang Tuhan katakan adalah ingatlah istri Lot. Kalau nggak percaya nanti tanya Google aja. Ingatlah istri Lot. Namanya adalah Ibu Lot. Yang paling hebat ya dari semua perempuan yang ada di dunia, yang ada di Alkitab yang pernah kita baca. Yesus nggak ngomong begini loh. Ingatlah ibuku Maria. Namanya aja ada. Atau siapa? Ingatlah akan Lot yang meninggalkan negaranya, melepaskan agamanya untuk mengikut mertua. Itu aja nggak disebut. Ingatlah akan Maria yang dibebaskan dari 7 roh jahat, itu pun tidak disebut. Ingatlah istri Lot yang namanya sampai hari ini kita nggak tahu. Tapi dia ingat loh, dan dia bilang ingatlah istri Lot. Nah kapan nih dia ngomong ini kapan? Lukas 17 kalau Bapak Ibu buka. Itu sedang membahas tentang kedatangan anak manusia. Hari di mana Tuhan sedang berkata bahwa dia akan datang. Hari itu dia bicara tentang istri Lot. Dalam Lukas 17, kita buka aja ya. Lukas 17. Bentar. Ayatnya yang ke-20 dibilangnya begini, kedatangan kerajaan Allah. Di situ dia bilang begini, kalau ada 2 orang lagi pegang batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Kalau ada 1 orang yang lagi ada berbaring, yang satu diangkat, satu ditinggal. Yang satu lagi jalan, satu diangkat, satu ditinggal. Itu tuh dia lagi ngomong tentang itu. Dan tiba-tiba dalam percakapan dia itu, dia bilang begini, ingatlah istri Lot. Cuman itu ayatnya cuman di situ. Pertanyaannya sekarang, siapa sih? Siapa sih itu si Enci itu gitu ya? Istri Lot itu siapa? Nah kita belajarnya dari suaminya. Ya habis kita nggak tahu namanya siapa sih? Kita belajar aja dari Lotnya. Lot itu siapa? Keponakan Abraham. Jadi Abraham itu punya 2 bersaudara, dia 3 bersaudara. Abraham yang pertama, lalu ada Nahor, ada Haran. Haran punya anak namanya Lot, tapi Haran meninggal lebih dulu sehingga Lot nggak punya papa.
Akhirnya Abraham ajak kemanapun Abraham pindah keluar dari Ur Kasdim, Lot dibawa. Karena mengikut sama pamannya, Lot semudah itu udah punya domba, udah punya lembu, udah punya kemah, punya aset. Abraham hari itu adalah orang yang terkaya di muka bumi. Asetnya banyak, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Tapi masalahnya mereka ini adalah bangsa nomaden, pindah-pindah. Nah, hidup sebagai bangsa nomaden tuh ya gimana ya? Misalnya dia lihat, oh kayaknya nih cuacanya nggak oke, musimnya nggak oke, kita pindah. Angkat lagi propertinya semua diangkat. Asetnya dikumpulin, kambing, lembu, domba. Ya, yang ini udah mau melahirkan ini, ternaknya mau melahirkan gimana? Tunggu 1-2 hari begitu lahir angkut gitu. Setiap kali seperti itu, Lot sebagai anak muda itu mulai berpikir, gimana ya enaknya? Dan terjadilah orangnya Lot sama orang Abraham berantem. Sebagai paman yang wise, Abraham bilang, Lot, kalau kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Kamu pilih yang area kiri, aku pilih yang ke kanan. Lalu Lot melihat ada satu kota yang udah dia incar. Dia berpikir, kalau aku pergi ke kota itu, wow, aku pasti bisa mengembangkan bisnis. Kalau pindah-pindah kan gue susah loh mau ngembangin bisnisnya. Tapi kalau bisa settle down, bisa mendarat, aku bisa bikin hotel, aku bisa buka toko, bisa dagang, bisa settle down itu lebih enak daripada pindah-pindah. Dan dia memilih Sodom yang hari itu dilihat megah, besar, hebat seperti Mesir. Lalu dia bilang gini, seperti taman Tuhan, artinya ada pemeliharaan di situ, ada hal yang hebat, ada pencapaian yang luar biasa di situ. Nah lalu dia memilih ke situ dan Abraham menyerahkan Sodom. Hari itu Lot nggak tahu bahwa Sodom semenjijikkan itu. Waktu dia sampai di Sodom, dia udah happy bahwa yes, inilah masa depanku, masa depan keluargaku. Begitu dia masuk kota itu, makin masuk ke dalam kotanya, dia kaget. Lihat gak? Itu laki sama laki, jalan gak cuman gandengan. Pelok-pelokan. Itu belum seberapa. Kalau dia ambil orang-orang lokal ini sebagai pegawainya dia, tiap hari dia akan melihat itu orang-orang kerjanya nggak benar, bermesum-mesum ria. Dan itu membuat dia merasa aneh. Bisa ada ya kota kayak gini kan karena dia tuh kuper. Selama ini kan dia ada di bawah satu naungan keluarga yang value agamanya tuh pengenalan akan Yahweh itu ada kuat di dalam dia. Dan waktu dia lihat itu semua, dia mau berhenti, dia mau pindah kota, nanggung. Masa pindah lagi mau ngomong apa sama omnya? Kan dia yang pilih itu kota. Jadi dia memilih tinggal di pintu gerbang. Nggak usah lihat-lihat dalamnya lah. Dan Alkitab ngomong gini, 2 Petrus 2 ayat 7-8. Alkitab bilang, sebagai orang benar, dia merasa tersiksa. Tetapi ia menyelamatkan Lot nih, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu, enggak ada hukum. Semua seenaknya, hanya mengikuti hawa nafsu. Lalu ayat 8 bilang, sebab orang benar ini siapa itu? Lot.
tinggal di tengah-tengah orang yang jahat itu, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar tersiksa. Alkitab menyebut Lot orang benar. Jadi ini kisah tentang orang benar yang hidup di dunia bejat. Jiwanya tersiksa, tetapi ada satu hal yang membuat dia nggak bisa melangkah keluar dari situ. Nah nih ntar kalau saya turun gini nih nanti mama-mama jangan marah ya. Mama-mama janji dulu. Kenapa dia bisa bertahan? Ada istrinya bukan? Istrinya bilang apa? Udahlah Lot. Kayak gitu aja dipikirin ya kan. Setiap kali dia tersiksa dia ngomong, istrinya bilang, tutup mata ya, tutup mata. Udah. Jangan diperhatiin, yang penting kita dapat cuan. Udah. Nah hari itu, tibalah hari penyelamatan setelah Tuhan nggak betah ngelihat Sodom. Hasil tawar-menawar sama Abraham tuh angka 10. Nah lalu dicarilah apakah ada 10 di kota Sodom. 2 utusan dikirim masuk ke kota itu. Dan waktu 2 orang itu masuk, seluruh kota itu bisa datang ke depan pintu rumah Lot dan berteriak, Lot! Lot! Kasih 2 orang itu karena kami mau pakai mereka. Dalam beberapa terjemahan di Alkitab itu jelas-jelas mereka bilang, we wanna have sex with them. Jelas. Nah, ketika itu terjadi, Lot tuh langsung keluar. Dan Lot langsung belain tamunya, kan dia bilang gini, nah janganlah begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak ya, tidak ada ibunya. Tenanglah saudara-saudaraku, janganlah berbuat jahat. Lalu dia bilang, aku punya 2 anak perempuan. Hampir menikah, tapi masih perawan. Kamu boleh apa-apain mereka, tapi yang tamu saya jangan. Bayangin ya, Lot itu dipandang di kota itu sebagai keluarga yang luar biasa hebat. Udah kaya, punya anak perempuan 2, hampir usia menikah. Cuman pertanyaan saya adalah, menikah dengan penduduk lokal? Oh, kemon lah. Menikah sama penduduk lokal. Dari sekian banyak pria yang ada di kota itu, are you sure that you wanna get married with her? Atau are you sure that you will be get married with woman? Lalu waktu Lot tawarkan itu, pertanyaan saya tuh waktu baca ini ya, saya renung-renungin kalau saya punya papa macam Lot gitu. Kamu yang keluar ya, kamu yang keluar. Kamu yang keluar, kamu yang gantiin. What? Wah, Pak, yang bener aja, gimana gak tersinggung? Gimana gak sakit hati? Waktu anaknya disuruh keluar, itu saya punya pikiran begini ya. Itu gimana sih kok bisa pacaran sama penduduk lokal, gimana cerita? Ini mumpung ada anak muda di sini nih. Nyimpang dikit saya mau ngomong ya. Kamu pacaran sama jatuh cinta, itu hak kamu. Tapi kamu bawa dia sebagai pasangan kamu harus tanya papa mama kamu. Pak, mah, setuju gak punya anak perempuan kayak dia? Karena aku cinta dia. Karena itu bukan masalah cinta kamu, tapi apakah anak perempuan itu cocok menjadi anak perempuan papa mama kamu? Demikian pula yang pria. Mah, Pak, mau gak punya anak laki kayak dia? Nah kalau pilih pasangan, nih mumpung masih di sini ada yang muda, jangan ngelihat kaya. Banyak yang kaya tapi itu duit warisan.
belum tentu mereka bisa kerja. Apa mau di sini nih mama-mama mertua punya calon menantu nggak bisa kerja? Main game aja. Main game. Tapi anak orang kaya nggak apa-apa lah. Papanya punya pabrik 7 udah tutup mata ya udah. Tapi nggak bisa kerja anaknya. Nggak apa-apa nanti kawinnya di Bali. Oh keren. Nggak apa-apa. Tapi ini nggak, memang nggak bisa kerja tapi warisannya gede banyak. Saya kasih tahu ya. Warisan tuh bikin abang sama adik tuh berantem sepanjang umur hidupnya. Kita berkeluarga ya. Kalau ma bapak udah mati tuh, yang bikin berantem kita sama abang kita sama adik kita tuh apa? Warisan tuh udah tahu. Duit. Lu jangan undang tante yang itu, ntar kalau kamu kawin kamu jangan undang dia, itu bukan adik papa lagi. Waktu dia ambil tuh tanahnya papa tuh, bagian papa diambil tuh, diam-diam. Itu udah bukan adik papa lagi. Kalau nanti mama mati, kalau sampai si om itu datang di kuburan, bahkan di peti mami itu nangis-nangis, kamu usir dia ya, kamu tenang. Kita udah gak ada hubungan sama dia. Apartemen mama habis dicuan sama dia gitu, tahu paham? Kamu gak minta tolong sama abang kamu? Abang apaan? Itu udah banyak tuh, kita punya uang tuh semua, investasi kita semua udah mau lari sama dia tuh. Itu duit. Nggak ada banyak orang punya pikiran kayak Abraham. Lu ke kanan, gua ke kiri, lu ke kiri, gua ke kanan. Nah nih, kita kawin sama orang yang cuma modal kaya, sama muka cakep. Makan tuh muka cakep. Kerja gak bisa. Gawat itu. Nah, kenapa sampai bisa mau nikah? Mungkin mamanya bilang, udahlah Lot, itu dia tuh bapaknya tuh belanja banyak di toko kita. Yang penting cuan. Tapi yang anak yang satu itu tuh udah jelas-jelas. Papanya bea cukai. Kita mau masuk keluarin barang tuh nggak repot, ada besan. Udah nggak apa-apa, tutup mah. Aku tersiksa ya. Udah, mam. Dan hari itu saat Sodom mau di bumi hanguskan, Alkitab bilang, ketika Lot berlambat. Yang lambat itu, saya jamin sih, kebanyakan yang lebih lambat itu adalah perempuan. Sampai gak berani ngomong tuh, perempuan. Hah? Pergi meninggalkan rumah ini, meninggalkan kota ini. Pakai apa dong ya? Bajunya apa bajunya? Bajunya apa bajunya? Ini matching nggak? Sepatunya? Mau kemana dulu? Ada jalannya becek apa enggak? Mau kemana dulu? Itu tuh banyak tuh yang ribet tuh, kadang perempuan. Pakai apa? Ini dibawanya pakai apa? Semua tuh perempuan. Oke, maaf ya, saya cuma mau ngomong apa adanya. Di rumah yang paling tahu banyak urusan rumah tuh siapanya? Biasanya mama. Mama tuh jalan-jalan, mau ke Hong Kong kayak, mau ke Jepang, yang beresin koper tuh kalau pergi sekeluarga, mama. Ngepak barang di mobil, mama. Nyari kaos kaki hilang di rumah, mama. Mah, kaos kaki mah nggak ada mah, kaos kaki. Yang nanya tuh anak umur berapa? 26. Mah, ini di mana mah? Semua mama. Bahkan ini genteng bocor nih, ya udah ya, mama juga. Mama telepon tukang, mama cari gentengnya. Kalau perlu mama yang naik. Mama.
Dan kadang-kadang mama-mama itu memang tough. Sehingga semua gini, udah mama yang beresin. Berlambat-lambat, ayo kita pergi. Ya tunggu dong, ini kan mesti dirapiin dulu. Ini coba kamu ribet. Akhirnya malaikat pegang tangan Lot, pegang tangan istrinya, pegang tangan kedua anaknya. Ditarik keluar, lalu pergi. Keluar dari kota itu. Pada waktu keluar dari kota itu, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya. Artinya waktu mereka lagi jalan, si istri itu enggak ada di frekuensi yang sama. Mengikutinya. Artinya, jalan dulu. Dia ada di belakangnya. Mama-mama itu sering begini. Mah bantuin. Udah, gak usah dibantu. Mama aja, udah. Kamu bantuin, mama jadi ribet. Udah. Udah belum sih, Mah? Ini udah jam segini. Udah, kamu jalan dulu aja udah. Nanti mama beresin semua. Itu mama. Karena ada sesuatu yang mereka khawatirkan. Waktu lagi lari, tiba-tiba istri Lot ingat. Ini kan kita mau ke kota sono, Soar. Ntar di kota sono kita makan apa? Aduh, kebanyakan ya. Mama suka berpikir, memang laki gue nih gak ada otak, ini main jalan aja nih. Gak ada pikirannya tuh. Ini makan apa ntar sana? Tuh aduh tahu gitu tadi kan lagi dimasak tuh daging di panci belum sampai diangkut tuh. Coba kalau diangkut kan kita nyampe kita ada makanan. Kalau nggak sampai habis kita jual kan dapat duit. Belum aduh itu tuh saya baru aja beli tuh kain-kain gelondongan itu sutra. Itu kan buat barang dagangan. Kenapa sih itu kan kalau kita angkut 1 gulung, 2 gulung, kita bawa di sana kita jual, kan dapat duit. Aduh gue juga inget tuh baru aja ngejemur cabai kering segitu banyak yang itu kan kalau diangkut kan tuh kering, nggak berat, kan dijual dapat duit gitu. Lalu dia pikir, aduh gimana ya kalau saya coba ya, ini rusaknya gawat gak sih? Padahal udah dibilang begini, jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun juga. Tapi istri Lot berpikir, mungkin aku lihat sedikit aja. Just want to make it sure. I just want to check it a little bit things only. Aku hanya ingin menoleh tuh untuk cari tahu kayak apa sih rusaknya. Seandainya nggak rusak amat. Besok kalau keadaan tenang, aku balik ambil. Jadi lagi lari, dia noleh ke belakang. That's it. Detik dia menoleh ke belakang, dia berubah menjadi tiang garam. Artinya apa? Mati di hari Tuhan menyelamatkan seluruh. Exactly. Mati di hari dan saat dia sedang berlari menuju ke penyelamatan. Mati di saat dia melihat seluruh keluarganya sudah dikeluarkan termasuk dirinya. Tapi dia mati in the middle of penyelamatan. Tragis banget. Jadi tiang garam. Sampai perlu-perlunya peristiwa itu
dikeluarkan Tuhan Yesus dari memorinya. Dan disebutkan di hadapan murid-muridnya. Ingatlah istri Lot. Yang bahkan namanya aja kita nggak tahu. Tapi kelakuannya sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya, apa yang bikin sampai dia seperti itu? Pertama, ada rasa aman yang salah yang tinggal pada istri Lot ini. Rasa aman karena melihat pencapaian yang dia dapat. Mungkin di bawah Abraham, dia harus tunduk sama aturan Abraham. Setelah Lot menjadi kepala keluarga sendiri di sebuah kota, dia merasa derajat dia naik. Suami gue hebat, jabatannya oke, kekayaannya jaminan, kita gak akan mengalami kekurangan, aman lah. Lalu dia melihat, wah kayaknya mungkin kekuatan uang kita top. Semua orang berdagang sama kita. Kita dikenal pejabat-pejabat dari berbagai kafilah-kafilah yang lewat. Oh kita top. Ada rasa aman yang salah. Seperti kita tuh merasa bahwa teknologi bisa menyelamatkan kita. Ya hari ini anak muda semua termasuk saya lah. Mainnya teknologi. Bentar-bentar nanya apa sih? Semua tidak ditanya ke situ. Nanyanya yang ada di genggaman. Semua. Rasa aman yang salah. Bergantung sama om yang kaya. Bergantung sama uang papa. Bergantung sama kenalan pejabat. Bergantung sama pemimpin. Semua itu rasa aman yang salah. Yang kedua, itu bicara tentang dikejar kesenangan pribadi. Mungkin waktu dia jadi istri Lot di rumah Abraham, di rumah tangganya Abraham, dia gak bisa petatang peteteng. Semua dapat sorotan. Begitu dia udah berdiri sendiri, dia merasa wanita-wanita di kota itu menganggap dia wanita yang hebat. Sosialita di Sodom. Dia gak cuma tinggal di Sodom, tapi Sodom sudah tinggal di hati dia. Dia merasa semua itu bisa dia punya. Dan ada satu hal yang paling parah. Yang ketiga. Dia gak rela melepaskan Sodom. Hati-hati ya. Firman Tuhan tuh ngomong begini loh. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa enggak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, dengar, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang pertama apa? Keinginan, keangkuhan. Coba ikutin saya. Keinginan, keangkuhan. Kasih tahu sebelahnya. Keinginan, keangkuhan. Wih, jam lu keren amat jamnya. Nih. Indonesia di Indonesia belum jual. Baru gue yang pakai. Gue orang yang ke-12. Wih, keren banget. Ya gitulah. Daging. Yang lain lihat. Cari. Semua kepengen yang kayak dia punya. Untuk apa? Dipakai dong. Jalan. Oh, hati-hati. Sebab nanti kotor. Cepetan, sini jalan. Cepet. Basah. Loncat. Nanti kotor.
Ini koleksi langka. Di Indonesia ini cuman ada beberapa. Gue muter ke Tasikmalaya ya, gue muter. Demi dipakai, supaya orang lihat. Gila sepatunya. 40 jeti men. Orang tuh dinilai dari apa sih? Tasnya apa sih tasnya? Murah itu. Enggak, itu asli. Apa? Mereknya? Wow. Jangan-jangan KW itu KW. Enggak, itu asli. Periode yang lama, enggak. Jangan mau dipakai. Saya kasih tahu ya. Ada anak SD nggak mau sekolah. Kelas 5. Gara-gara dompetnya tuh gambar beruang. Teman-temannya tuh kan dia sekolah di sekolah mahal. Teman-temannya tuh dompetnya tuh yang huruf-huruf. Waktu dia keluar main, mau jajan, teman-temannya lihat bilang, dompet lu itu, dompet lu, gitu. Nggak mau sekolah. Mami, dompet aku jelek, aku nggak mau sekolah. Nah mamanya nih, mentalnya nih, sama anaknya. Bobol kartu kredit, nyicil dompet. Berapa lama tuh cicilan itu? 1 tahun? 1,5 tahun? Demi beli keangkuhan hidup. Yang lucu saya ledekin dia. Tuh anak 5 SD pakai dompet semahal itu, isi duitnya berapa itu dompetnya? Jutaan dong ya. Gila kali, anak gua kan masih SD, paling 50.000. Beli dompet jutaan, isinya 50.000. Setiap anaknya naik, habis dijemput, dia yang ditanya apa? Dompet ada, dompet ada. Karena belum lunas. Beli keangkuhan hidup. Beli HP. Ini pokoknya kalau nggak buah-buahan nggak mau ya. Sementara dipakai nggak bisa pakai. Mumpung ada yang muda, saya kasih tahu ya. Kamu masih sekolah belum kerja. Jangan pernah papa mama kasih barang mahal. Dulu papa mama pernah pakai barang mahal lagi sekolah? Nggak ada. Musuh anak saya juga harus ngalamin yang sama. Iyalah. Kalau nggak tuh anak sampai gede sampai mati, kamu yang jadi ATM berjalannya, paham? Udah tua, udah nggak punya penghasilan, anak masih datang, Ma, ada investasi bagus mah, duit mama daripada nganggur cuman ngidupin mama yang udah tua, mendingan diinvest, habis duit lo. Mak jual rumahmu, mak jual, orang lain udah pindah mah, begitu dipindah udah nggak ada rumah, habis hidup lo. Anak muda sekarang saya banyak kritik, kenapa? Kenapa sih nggak mau hidup susah? Karena kebiasaan parents. Jemput pakai mobil, antar doang ke toko terdekat pakai mobil. Why? Nanti kalau kehujanan flu, kena matahari kan ada spot. Kamu kasih dia HP, kamu pikir kamu lindungin dia. Di dalam HP dia berkontak dengan siapa, medsosnya seperti apa. Dia menjadi korban predator anak. Kamu lindungin dari luar. Jangan nanti kena hujan. Jangan makan kayak gitu. Jangan nanti kena matahari. Di dalam dia main HP loh. Ketemu predator anak. Busuk sendiri. Saya sungguh ya ngomong ini ya, gak bercanda ya papa mama. Anak 5 SD pernah datang sama saya dan dia bilang gini, Pastor, I think I'm a lesbian. Kamu pikir itu nggak benar? Maksudnya gini, nggak mungkin. Itu anak datang ngomong, I'm a lesbian. How do you think that you are a lesbian? I don't love boys. Yang satu datang bilang gini,
Pastor, do you know who I am? Semua tuh nadanya nanya begitu. Lalu saya tanya, siapa lu? Gitu ya, dia kan pengen ditanya gitu. I think, berarti itu emang cuman di halusinasi dia. I think I'm a genderless. Setelah saya selidikin, ternyata dia terlibat dalam satu komunitas anime Jepang. Di mana dalam komunitas itu ada banyak sekali. Maaf ya, saya bacanya tuh sampai pengen muntah. Ada yang dari Deutsch, benar dari Deutsch atau enggak? Ada yang dari Namibia, ada yang dari Germany, ada yang dari New Zealand. Semua itu orang-orang yang tampilin gambar porno, tampil kata-kata umpatan dan ujatan. Mama papanya aja nggak ada di forum itu. Kita lindungi nih anak kita. Bahkan anak kunci HP-nya pakai password. Kita nggak bisa lihat. Tuh HP lu yang beliin, tapi lu nggak bisa punya hak atas barang yang lu beli. Maaf nih papa mama nih. Pokemon lah. Terus saya tanya nih anak-anak, serahasia apa sih lu? Duit belum bisa cari, pakai rahasia-rahasiaan. Masa depan nggak dipikirin, tapi anak udah busuk dari dalam. Dilindungin gini, anaknya udah busuk. Pokemon lah. Bangkit gitu loh cara pikirnya. Kenapa sih? Mesti memberi kepada anak fasilitas yang sebenarnya dia belum perlu. Sebenarnya yang dikasih itu gengsi papa mama atau memang kebutuhan anak? Keangkuhan hidup. Lalu dibilang begini, sebab semuanya itu bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah dengar ya, dan dunia sedang lenyap dengan semua keinginan itu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Sedang lenyap dengan semuanya itu. Saya minta pemusik. Lalu, waktu istri Lot menjadi tiang garam. Itu bicara tentang orang-orang yang gak rela melepaskan masa lalunya. Berapa banyak orang-orang yang hari ini hidup tuh kayak tiang garam. Tapi dia gak sadar. Dia terperangkap, kunci C ya Kak. Dia terperangkap sama dia punya masa hidup yang lalu. Kebencian dia, kegagalan dia, kepahitan dia, dendamnya dia. Itu dia bawa terus. Jadi itu dia melangkah ke depan tuh kalau orang jadi patung ya. Jadi tiang garam. Ditarik ke depan tuh gak bisa. Gitu. Kan dia dari tiang garam. Ditarik tuh. Dia gak bisa ngapa-ngapain, cuman begini dong. Tangannya gak akan bisa nge-grab apapun yang ada di depan dia. Tangannya gak akan bisa meraih apapun yang akan dia terlibat. Gak bisa. Sebab ada orang-orang, Kak kunci C Kak, yang meninggalkan, tidak mau meninggalkan dengan rela. Semua urusan-urusannya kayak gitu. Hal ini tidak termasuk untuk urusan hutang. Jadi gak ada yang bisa bilang, aku harus langkah ke depan. Tes. Cek, raise. Habis. Ya. Tes. Tapi ini nggak karena sengaja kan? Nggak ada bercanda. Karena ada orang-orang yang nggak mau melepaskan masa lalunya.
lalu berpikir ke depan ini harus tetap dipegang. Padahal ya, saya kasih tahu, hutang itu nggak bisa ditinggal Bapak Ibu. Mending diberesin. Jangan bilang begini, saya dengar khotbah itu tadi, Ibu Pendeta, su bilang ke kita, su tinggalkan masa lalu toh. Nah, beta penghutang, tinggal saja sudah. Nggak bisa, seng bisa. Harus tetap dibawa. Bikin kelar itu hutang. Paham? Filipi bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang aku lakukan, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku. Berlari pada tujuan, memperoleh hadiah, panggilan sorgawi. So, jangan jadi istri Lot. Mari jadi orang-orang yang menerima panggilan surgawi dari Tuhan. Melangkah ke depan, fokus sama Tuhan, sungguh-sungguh. Mari bangkit berdiri. Kalau saya khotbah, saya nggak pernah kasih kesaksian hidup saya. Karena kesaksian hidup saya bukan untuk tontonan. Tapi yang saya ngomong dari atas panggung, semua apa yang pernah saya alami. Kalau saudara lihat, hari ini saya gemuk, kelihatannya happy-happy. Tetap ada badai, tetap nih ada peristiwa-peristiwa ini, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. But, kenapa kita bisa move on? Why? Karena inisiatif Tuhan yang bekerja untuk kepentingannya sedang membuat kita berjalan pada satu panggilan. Mungkin di sini kamu cuman papa, tapi kamu adalah papa yang hidup karena panggilan, bukan karena digaji orang. Mungkin kamu adalah seorang oma, tapi kamu adalah oma yang hidup untuk panggilan. Maaf, bukan cuman tunggu mati. Mungkin kamu cuman seorang mahasiswa, kamu cuman seorang anak muda, kamu seorang pemimpin pengusaha, tapi kamu dipanggil untuk jadi seperti itu. Karena Tuhan punya kepentingan untuk hidup kamu. Tinggal kamu pilih aja. Mau tetap hidup sesuai rencana Tuhan, atau hidup di tengah orang lain menikmati rencana Tuhan, dia hanya hidup sebagai tiang garam. Kamu pilih. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Are you sure? Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan imanmu, dia sanggup menggenapinya. Imanku bersepakat
hari ini kita tahu Tuhan yang kita sembah. Tapi kenapa kita selalu bertanya dia nggak ada, dan kita selalu melanggar apa yang dia minta. Seperti kayak kita nggak percaya bahwa dia berkuasa dan dia sanggup melakukan segala perkara. Seperti kita nggak percaya bahwa hidup kita ada di dalam kendalinya dan kamu sama saya dipanggil untuk melewati itu semua. Kenapa kita harus selalu menjadi istri Lot? Kenapa kita harus selalu tidak merelakan, melepaskan semua yang kita miliki hari ini? Bukan berarti nggak boleh punya barang. Tapi itu bukan satu-satunya pencapaian. Bukan berarti Tuhan tuh ngiri kita kaya. Tapi itu hanya untuk membuktikan bahwa dia ada. Sepanjang mana kita paham kita hidup sebagai apa. Dan paham kita dipanggil untuk bagaimana. Kita pasti akan dengan rela mengikut apa yang dia panggil. Mari angkat tangan kita. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Berbagai umur. Berbagai latar belakang. Engkau tempatkan kami hari ini. Sebagai papa, sebagai mama. Sebagai pemimpin, sebagai gembala. Tempatkan kami sebagai orang-orang muda. Sebagai orang-orang yang mungkin udah usia lanjut. Engkau tempatkan kami hari ini sebagaimana adanya kami. Untuk memenuhi panggilan ilahi-Mu supaya kami beranjak keluar dan tidak berhenti pakai tiang garam. Kami melakukan kepentingan-Mu untuk panggilan amanat agung, bukan berhenti untuk kepentingan pribadi. Kami tahu situasi dunia, tapi kami percaya satu hal, Engkau meluputkan kami dari itu semua dan Engkau membuat kami melangkah keluar melewati badai hidup kami. Oleh sebab itu kami hanya satu hal yang kami mau katakan di hadapan-Mu. Imanku Sepakat percaya kuasa-Nya. Katakan. Ku terima sekarang Ambil. kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Di sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Katakan haleluya. Aku sudah menang atas segala masalah masa lalu. Terima kasih Tuhan. Saudara diberkati hari ini. Jangan ingat-ingat masa lalu. Maju ke depan. Mumpung masih Februari 2026. Maju terus, lupakan yang lalu. Bersama Yesus kita menang. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Cynthia yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Dia sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan Tuhan akan berkati dia berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui hamba-Mu ini. Pakai hidupnya seterusnya kemanapun Engkau utus dia pergi, menghasilkan jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Berkati masa depannya, keluarganya, dan kami percaya pelayanannya ada di dalam hikmat dan berkat daripada-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Mari kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya untuk kita bawa kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Mari kita menjadi saksinya untuk tidak menoleh ke belakang seperti istri Lot, tapi kita maju ke depan. Mari ajak mereka yang selalu menoleh ke belakang supaya menghadap fokus kepada Tuhan dari hari ini sampai seterusnya. Buka hati kita, terima berkat Tuhan, berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, anugerah yang dahsyat daripadanya turun atas kita semua apabila engkau terus mencari Dia dan intim dengannya, makin hari makin mengerti rencananya, mulai dari hari ini terus sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua dan kita tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Ibadah siang hari ini telah selesai dan silakan untuk bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.